Salam Rahayu, saudara Tunso dimanapun Anda berada. Kali ini Denon Sewu kembali hadir di kisah pengalaman mistis. Dan kali ini akan menceritakan tentang kisah nyata dari Ibu, sebut saja Ibu Retno, yang pada saat itu Ibu Retno mengalami suatu kejadian yang tidak bisa terlupakan. Kejadian ini terjadi sekitar lebih dari 15 tahun yang lalu. Saat itu, sebut saja Ibu Retno mengalami sakit yang sudah cukup parah. Beliau mengidap penyakit liver saat itu. Karena di sini juga keluarga sudah terlambat untuk membawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu, Bu Retno diberikan kamar yang VIP agar supaya dapat pengamatan lebih intensif dari tim medis. Saat itu Bu Retno sudah diperingatkan oleh dokter bahwasanya penyakit yang diidap oleh Ibu Retno ini sudah stadium 4 atau sudah terlalu parah. Di samping itu juga dokter sudah memberikan informasi kepada keluarga Ibu Retno, yang mana karena parahnya penyakit Ibu Retno, sehingga jika ada sesuatu apapun yang terjadi pada diri Ibu Retno, pihak keluarga harus mengikhlaskan hari pertama berjalan. Bu Retno menjalankan rawat inap di salah satu kota di Jawa Timur. Sampai hari ke-6, penyakit Ibu Retno dan kondisi Ibu Retno sendiri semakin menurun. Seperti halnya yang lain, Ibu Retno mendapatkan kunjungan dokter dan suster di jam 7. Tetapi di sini Ibu Retno selalu diperiksa lagi oleh suster, tepatnya di jam 2 malam. Saat itu memang Bu Retno tidak memikirkan sesuatu hal apapun, karena dalam pikiran atau dalam benak Ibu Retno saat itu, mungkin suster yang selalu memeriksanya dan memberi obat di jam 2 itu adalah suster yang masuk pada shift malam. Tepatnya di hari ke-7, Ibu Retno kondisi kesehatannya semakin membaik, dan semua pemeriksaan atau hasil pemeriksaan dari dokter meningkat bertambah baik. Kesehatan Ibu Retno berangsur-angsur menjadi baik. Di hari ke-7 itu pun, dokter dan para perawat lain serta suster-suster juga kaget melihat
keadaan Ibu Retno yang saat itu semakin membaik dan tambah segar bugar. Yang tadinya hanya bisa berbaring di tempat tidur rumah sakit, tetapi kali ini dokter dan tim medis lainnya melihat Ibu Retno jalan-jalan di depan kamarnya dan menyapa para tim medis yang saat itu juga mengadakan pemeriksaan seperti biasanya. Pada saat itu Ibu Retno sempat menanyakan kepada dokter dan suster yang mengadakan pemeriksaan di jam 7. Ibu Retno saat itu bertanya, "Dok, suster yang seumuran saya di mana, Dok?" Karena pada waktu itu Ibu Retno setiap jam 2 malam diperiksa oleh seorang suster yang seumuran dengan Ibu Retno. Saat itu dokter dan tim medis merasa kaget, karena memang di rumah sakit tersebut tidak ada yang umurnya 55 tahun. Itu kan suster yang datang setiap hari di jam 2 itu seumuran dengan Ibu Retno. Dokter dan suster yang ada di situ, tim medis yang ada di situ merasa kaget. Kemudian dokter berkata pada Bu Retno saat itu, "Maaf Ibu, di rumah sakit ini tidak ada suster yang seumuran Ibu. Sedangkan di rumah sakit ini pula dokter itu paling tua di umur 50 tahun ke bawah." Saat itu memang Ibu Retno tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh dokter. Ibu Retno berusaha untuk meyakinkan dirinya dan bertanya kepada suster, "Sus, apakah betul ada suster yang seumuran saya dan selalu jaga di shift malam?" Secara langsung suster menjawab, "Tidak ada, Bu Retno. Di sini suster yang ada di sini, suster yang bekerja di sini, semuanya masih muda-muda." Saat itu perut Bu Retno keping. Dan untuk terakhir kalinya Ibu Retno mengatakan kepada dokter, "Dok, betul di sini semuanya itu susternya masih muda-muda?" Dokter hanya tersenyum dan meyakinkan Bu Retno lagi, "Betul Bu, semua suster yang bekerja di rumah sakit ini semuanya masih muda, tidak ada yang seumuran Ibu." Kemudian saat itu dokter juga menanyakan kembali kepada Bu Retno, "Ibu Retno tahu kalau suster itu setiap jam 2 datang ke kamar Bu Retno, datangnya dari arah mana?" Sembari kebingungan, Bu Retno menunjukkan tangannya sembari berkata, "Dari arah sana, Dok." Kebetulan yang ditunjuk oleh Ibu Retno itu tepatnya di arah selatan. Saat itu dokter dan suster yang ada di situ juga saling pandang-pandangan. Akhirnya dokter angkat bicara di situ, "Maaf Bu Retno, arah yang ditunjukkan oleh dokter itu bukan ruang tunggu perawat, melainkan kamar mayat." Saat itu Bu Retno merasa kaget dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan dokter. "Tetapi betul Dok,
Saya setiap jam 2 malam, saya selalu diperiksa, saya selalu diberi obat. Dan yang tidak bisa saya lupakan sampai saat ini, usapan penuh kasih sayang yang selalu diberikan ke saya setelah beliau memberikan obat. Dan selalu berusaha, semoga sehat dan cepat sembuh, kata buruk dengan nada tidak percaya. Malam berikutnya, tepatnya jam 7 malam, seperti biasa, dokter dan perawat yang ada di situ memeriksa kesehatan Ibu Retno. Sangat bersyukur sekali, hari demi hari kondisi Ibu Retno semakin membaik. Saat itu Ibu Retno menanyakan kembali tentang suster tua yang selalu memeriksa Ibu Retno jam 2 malam. Dok, hari ini saya menunggu suster yang selalu datang ke kamar saya setiap jam 2 malam. Sebenarnya pada saat itu Ibu Retno diperbolehkan pulang, tetapi karena berkat suster tua yang selalu memeriksa Ibu Retno jam 2 malam itu, kesehatan Ibu Retno semakin membaik. Bahkan hasil daripada analisa medis, penyakit itu seakan-akan hilang begitu saja. Saat itu Ibu Retno berkeinginan untuk hari yang terakhir ini, sebelum Ibu Retno pulang, ingin bertemu dengan suster tersebut. Jam 7 berlalu, tepat jam 2, Ibu Retno menunggu suster tersebut. Saat itu suster itu tidak ada lagi dan tidak memeriksa Ibu Retno kembali. Suster itu hanya datang di hari pertama sampai di hari ke-7. Dan di hari ke-7, Ibu Retno semakin membaik. Keinginan Ibu Retno saat itu ingin berterima kasih kepada suster tersebut. Meskipun Ibu Retno tahu semua penjelasan dari dokter dan suster serta tim medis lain mengatakan bahwa suster tua itu tidak ada. Ibu Retno sangat bersyukur sekali karena berkat bantuan dari suster tua itu. Meskipun suster tua itu bisa dikatakan suster hantu. Sekali lagi, Ibu Retno merasa bersyukur dan memanjatkan doa sebagai rasa syukur kepada Tuhan, dan tak henti-hentinya Ibu Retno berterima kasih kepada Tuhan. Meskipun kuasa Tuhan atau kuasa Allah melalui segala sesuatunya tidak bisa dikalahkan. Di ke-9, Ibu Retno diperbolehkan pulang ke rumah. Sebenarnya Ibu Retno sudah bisa pulang di hari ke-8, tetapi keinginan Ibu Retno untuk berterima kasih kepada suster tua yang selalu datang jam 2 tersebut, akhirnya Ibu Retno pulang di hari 9. Meskipun Ibu Retno tidak pernah bertemu lagi dengan suster tua tersebut. Sebelum meninggalkan kamar, Ibu Retno berkata di dalam kamar,
Terima kasih Yesus. Berkat dirimu, aku bisa sembuh dari sakitku. Dan sederek tenun sawu, dimanapun Anda berada, itu dia tadi cerita dari Ibu Retno yang mengalami suatu kejadian yang tidak bisa masuk ke dalam akal sehat. Karena itu pula Ibu Retno sembuh dari sakit livernya. Dan sederet tenun dimanapun Anda berada, sekian kisah pengalaman mistis. Dan sekali lagi buat sederet tenun yang sudah like, comment, share, dan subscribe video-video dari Tenun Sewu, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat sederet tenun yang baru menonton ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, di akhir acara saya selalu mengucapkan, jika ada salahnya saya nunjuk, jika ada benarnya saya nunjuk. Kesempurnaan hanya milik Allah. Salam bahaya.